Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan saya Dika Juliana Sukmana. Baik, di channel YouTube saya akan ada satu segmen baru, di mana pada segmen tersebut kita akan belajar atau sharing mengenai materi-materi seputar biologi. Nah, untuk segmen ini akan ada seri pertama dengan tema sistem reproduksi. Namun, untuk mengawali seri ini kita akan terlebih dahulu mengingat kembali mengenai materi pembelahan sel. Oke adik-adik, saya rasa kita semua terutama adik-adik sudah tahu mengenai hierarki organisasi kehidupan. Kenapa saya membahas hierarki organisasi kehidupan? Karena dengan mengetahui hierarki organisasi kehidupan, sedikit tidak kita tahu betapa pentingnya pembelahan sel itu untuk dipelajari dan betapa pentingnya pembelahan sel dalam siklus hidup makhluk hidup. Nah, di dalam hierarki organisasi, hierarki yang terkecil atau yang paling rendah itu adalah sel, di mana sel ini didefinisikan sebagai unit kehidupan terkecil yang menyusun makhluk hidup. Artinya, sel ini merupakan satu komponen yang akan menyusun atau yang akan membentuk satu kehidupan nantinya. Nah, sel ini merupakan satu unit kehidupan terkecil yang sudah memiliki semua ciri-ciri dari kehidupan, yaitu yang pertama adalah bergerak. Sel itu bisa bergerak dengan caranya sendiri. Kemudian sel itu bisa bernafas, yaitu di mana sel itu melakukan yang namanya kita kenal sebagai respirasi sel. Kemudian sel itu juga membutuhkan energi sehingga dia secara tidak langsung melakukan proses yang kita kenal dengan makan. Nah, kemudian sel-sel yang sejenis itu akan berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang kita kenal dengan jaringan. Nah, jaringan ini nantinya akan berkumpul kembali dan membentuk yang kita kenal dengan organ. Misalkan di organ kulit. Nah, di organ kulit ini tidak hanya ada satu jaringan, tetapi ada lebih dari satu jaringan. Nah, contohnya itu adalah jaringan epidermis, kemudian jaringan kulit tebal, kulit jangat. Nah, di mana epidermis yang tadi itu adalah jaringan kulit tipis atau yang kita kenal dengan kulit ari. Nah, selanjutnya organ-organ yang memiliki fungsi yang beragam itu nanti akan bergabung menjadi satu membentuk sistem organ yang merupakan penyusun utama dari organisme. Nah, di sini misalkan sistem organ reproduksi. Nah, sistem organ reproduksi itu tidak terdiri dari satu organ saja, tetapi lebih dari satu organ. Contohnya, puan itu ada vagina, ada rahim atau ovarium, dan organ reproduksi sekunder seperti payudara. Nah, kemudian sistem organ ini nanti akan berinteraksi atau berkumpul dengan sistem organ lain sehingga terbentuklah yang kita kenal dengan organisme. Baik, setelah kita mengingat mengenai hierarki organisasi kehidupan, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa sel melakukan pembelahan sel. Yang pertama yaitu adalah untuk tujuan pertumbuhan. Nah, kita ketahui bahwa manusia itu tidak langsung besar. Manusia berasal dari zigot, kemudian menjadi janin hingga mengalami pertumbuhan sampai kita dewasa. Nah, di dalam pertumbuhan tersebut terjadi pertambahan jumlah sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, pertambahan jumlah sel ini merupakan salah satu manifestasi dari adanya pembelahan sel. Alasan pembelahan sel yang kedua adalah untuk perbaikan jaringan. Contohnya pada saat kita mengalami luka, di mana pada saat kita mengalami luka terjadi kerusakan jaringan, sehingga untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak tadi, sel-sel dalam tubuh akan melakukan pembelahan sel. Tujuan atau alasan pembelahan sel yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah,
Reproduksi ini dilakukan untuk menjaga eksistensi dari satu sel atau bahkan dari organisme sehingga dia tidak punah dari peradaban. Proses pembelahan sel untuk sistem reproduksi atau alasan reproduksi itu nanti akan ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu secara seksual maupun aseksual. Namun mengenai reproduksi ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel, terkhusus pembelahan sel secara mitosis. Nah, pada pembelahan sel secara mitosis ini akan menghasilkan sel anakan dengan sifat yang sama persis atau copy paste dari induknya atau dari inangnya. Nah, pada hasil akhir dari pembelahan sel secara mitosis ini akan menghasilkan sel anakan yang memiliki sifat genetik dan jumlah kromosom yang sama persis dengan sel induknya. Ya, pembelahan secara mitosis ini biasanya atau umumnya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Nah, dalam proses mitosis itu ada beberapa fase. Secara umum ada 4 fase. Yang pertama itu proses profase. Nah, pada profase, benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel itu akan mengalami pemadatan sehingga terbentuklah kromosom yang dapat kita lihat apabila kita mengalami proses pembelahan sel. Nah, pada profase ini membran inti dari sel itu akan mengalami kerusakan sehingga terbentuklah fragmen-fragmen kecil. Dan pada proses atau pada fase profase ini sentromer itu sudah mulai ada dan benang-benang spindel sudah mulai memegang kromosom. Fase selanjutnya adalah metafase. Nah, di metafase ini sentromer sudah bergerak menuju ke arah kutub-kutub dari sel, sehingga benang-benang spindel yang tadi memegang kromosom itu ikut menegang dan terletak secara beraturan. Akibatnya, kromosom yang dipegang oleh masing-masing benang spindel itu akan terletak secara sejajar dan berada di tengah-tengah sel. Baik, fase selanjutnya adalah anafase. Nah, pada anafase, kromatid saudara sudah berpisah sehingga pada saat nanti akan ditarik itu di akhir anafase jumlah kromosom di masing-masing kutub sel itu berjumlah sama. Nah, fase yang terakhir adalah telofase, di mana pada saat telofase itu benang-benang kromosom atau kromatid sudah berada di masing-masing ujung kutub pembelahan. Nah, di sini membran dari inti sel sudah mulai terbentuk kembali sehingga benang-benang kromosom tadi akan kembali mengalami pelonggaran dan menjadi benang-benang kromatin kembali. Biasanya pada saat telofase berakhir itu akan selalu diikuti dengan yang kita kenal sebagai sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, di mana pada saat pembelahan sitoplasma itu akan terbentuk yang namanya cincin pembelahan, di mana cincin sitoplasma ini akan membelah satu sel yang sudah memiliki 2 inti sel anakan menjadi 2 sel yang memiliki materi genetik dan sifat yang sama persis dengan sel induknya. Selanjutnya adalah materi mengenai pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis akan kita bahas pada video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.